Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi yang cerah ini Allah yang menerangkan cahaya di pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan huwa nur. Nabi SAW adalah cahaya, yakni cahaya penerang hati kita setiap mukmin. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Ya Asep Safruddin, mata Allah betul hayatih, mudah-mudahan majlis Anur Rahman banyak berkahnya, banyak manfaatnya, dan bisa menjadi manfaat dunia akhirat. Dan kepada Buya-Nyai, mudah-mudahan Allah lindungi dari segala macam kesusahan, Allah mudahkan urusan, Allah setafiahkan badan. Dan antumah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi mar'atun shalihatun min sa'adatil mar'i, perempuan yang salihah, dan menjadi yang di depan dan menjadi golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istighfar atau memohon ampunan. Setiap kita sholat, kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam doa iftitah, Allah mengatur segala yang masuk ke dalam diri kita, yang haram, yang halal. Yang halal, yang halal kita katakan dari Allah. Yang haram itu dari diri kita sendiri. Kenapa kita beristighfar? Mengucapkan astaghfirullahal azim, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Kita ini manusia melihat satu manusia yang paling sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaquhu bashar, Rasulullah manusia, walakin huwa basyarun lakal bashar, tapi Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Sesuatu yang masuk ke dalam diri kita ini, andai kata kita melakukan perbuatan yang haram, kita nanti akan dihisab, mendapatkan azab. Karena apa yang dilakukan tubuh ini, atau tangan mencuri, atau mulut mencaci, atau mata gak dijaga, kaki melangkah ke tempat yang bukan tempat untuk kaki itu yang baik, itu dihisab karena melakukan sesuatu yang kita kerjakan yang haram. Sedang yang halal datangnya dari Allah. Sampai-sampai kita ini Allah letakkan saat nanti yang salihah, perempuan yang salihah mendapatkan surga dari suaminya. Luar biasa. Ketika seorang perempuan itu melihat suaminya, ia taat kepada suami, segala-galanya yang difikirkan suami, ini yang dikatakan
yang dia ini dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu beristighfar. Yang salatnya rajin, menghadap ke kiblat, terus ruku, sujud dengan penuh harapan kepada Allah, terus tasyahud, terus salam, terus beristighfar. Semua ulama setiap selesai sholat beristighfar 3 kali. Semua ulama setiap sholat selesai sholat salam selalu beristighfar 3 kali. Berarti kita ngikutin supaya mendapatkan keberkahan istighfar. Allah Subhanahu wa taala mempunyai triliunan malaikat. Wallahul ghani, Allah yang maha kaya. Kalau ada uang 1 triliun banyak. Kalau 1 juta sedikit dibanding 1 triliun. Nah, begitu itu kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang mahanya kaya. Segala sesuatu yang besar di mata kita kecil di mata Allah. Karena Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Seorang memiliki keadaan di saat dia mempunyai dosa, beristighfar, meminta ampunan Allah. Sedang terkadang kita punya masalah sama orang, gak sama Allah, kita punya masalah sama orang. Beristighfar pertama kepada Allah. Kalau manusia, Nabi Muhammad SAW disuruh kita mengikuti Rasul. Nabi mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani. Setelah kita mengikuti Rasulullah, kita mencintai Nabi. Wa man ahabbani, dan siapa orang kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan husnul khatimah, mendapat surga. Berarti orang yang jauh dari sifat Nabi, enggak memaafkan, bermuka mujrim, mukanya itu berengut karena kesalahan kita. Nah, ini enggak bagus. Kita harus mempunyai sifat paling tidak sedikit mengambil sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya Rasulullah 70 kali. Sabarnya Nabi Muhammad al-Mufaqqih, ulama fikih mengatakan 70 kali sabarnya Nabi. Nah, kita melihat dosa-dosa kita ini enggak karuan, ya. Dosa kita banyak. Maka beristighfar dan taubat kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Jadi istighfar nggak selalu kita melakukan perbuatan yang salah. Nanti kalau dibilang istighfar kita karena kesalahan, melakukan kesalahan nanti, ya. Jadi istighfar itu amaliyah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan pahala, mendapatkan sampai istighfar malaikat Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini Jumadil akhir, bulan depan Rajab. Ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita umat Nabi ketika Rasulullah masuk ke arsy Allah Subhanahu wa taala, Nabi disambut Allah dan Nabi terus mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Golongan orang-orang yang saleh, yang rajin ibadah kepada Allah, dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dasar apa? Istighfar. Orang yang akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat, yakni kafah, cukup, ia mendapatkan husnul
khatimah. Dari apa? Khusyuk tumaninah dalam mengerjakan salat. Yang turun di bulan Rajab ketika 27 Rajab, perintah salat lima waktu. Asyhadu an la ilaha illallah, terus jarinya nunjuk. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Pertama begitu. Terus kama shalaita itu salawat Ibrahimiyah. Nabi Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib, terus ada di sana Adnan sampai Ismail ibn Ibrahim. Nabi Muhammad SAW ayahnya sampai Nabi Allah Adam, leluhur Rasul, leluhur kita semua manusia. Khusus Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Allah Adam nggak ada zina. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti kita beristighfar lantaran sesuatu amal perbuatan kita yang kita takutkan kita melakukannya atau bukan. Bukan. Kita beristighfar karena ajaibnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beristighfar. 70 kali Nabi setiap hari beristighfar. Ada yang meriwayatkan 100 kali setiap hari. Padahal Nabi maksum. Nabi Muhammad SAW ini gak punya dosa. Jaminan Allah dunia akhirat. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang, jaminan Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita ngikutin Nabi Muhammad, mendapatkan berkah enggak sunnah Nabi? Mendapatkan berkah sunnah Rasul. Diperhatikan Allah. Istighfar. Terus ketika Nabi Muhammad disambut Allah dengan Allah mengatakan, selalu memanggil Nabi dengan gelar Nabi, Rasul, Habib, kekasih Allah. Yang mana Nabi Allah Ibrahim dikatakan Khalilullah, pertama manusia yang mencari tahu akan keberadaan Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka dikatakan Khalilullah. Begitu itu Nabi turun. Ketika Rasul Isra wa Mi'raj. Isra Mi'raj itu, Isra perjalanan Nabi di malam hari. Mi'rajuhu ila sab'i tibak. Mi'raj itu ke langit ke-7. Ke langit ke-7. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam. Ada 7 lapis langit. Langit ke-7. Dunia ini ada 7 macam, 7 lapis. Watini wa zaitun, Allah mengatakan kita ini dibuat dari 7 macam tanah di langit-langit itu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Balaghul Maram mengatakan, kalau kita mengambil hak orang mencuri, 7 lapis langit melaknat. Na'udzubillah. Itu yang disebut dosa. Kita takut akan apa? Azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beristighfar. Wa zikir, dikatakan terus beribadah. Jadi hidup, kalau kita terus ngegampang-gampangkan hidup, digampangin Allah. Kalau kita khusyuk dalam hidup, luar biasa. Ini lautan Al-Bahrul Jamilah, lautan yang indah.
Kenapa? Karena Al-Bahrul Ulum Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang seperti itu. As-Sayyidil Mutawaddi'in Nabi Muhammad, yang paling rajin ibadah Rasulullah, yang paling khusyuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi. Berarti kalau kita, Allah mengatakan fadkuruni adkurkum. Andai kata kita sholat subuhnya rapi, zuhurnya rapi, 5 waktu dikerjakan rapi, adkurkum, Allah mengatakan. Ini kesepakatan makhluk kita dengan kecintaan kita Khalik Allah subhanahu wa ta'ala di saat sujud seorang hamba kita ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah abadikan nama kita di Lauhil Mahfuz. Ada mengatakan Lauhil Mahfuz ini satu tulisan di mana seluruh ciptaan Allah ini tertulis di situ. Ada yang mengatakan ada di antara alis malaikat Israfil, di antara alis malaikat Israfil alaihi salam. Ini luar biasa. Itu triliunan malaikat Allah yang dipimpin jenderalnya malaikat Jibril alaihi salam, dan dibuat seluruh malaikat itu dari malaikat Israel alaihi salam. Itu dikatakan di kitab Hadits Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara, Banten. Al-alamah luar biasa, orang alim luar biasa. Dan terus washkuruli wala takfurun, ahli orang-orang yang bersyukur, yang pandai mengucapkan alhamdulillah. Salat, salam, begitu salam, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus baru membaca apa segala macam amal-amal, doa, terus doa. Wala takfurun, terus dikatakan. Ya, tanda-tanda kita yang jauh dari kebaikan, orang yang kurang bersyukur kepada Allah, jarang ucap alhamdulillah. Ini orang yang jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa rahmat Allah? Rahmat Allah terbesar surga. Malam sedikit, siangnya lama. Di sini nggak ada. Di dunia ini kita nggak menemukan seperti di surga. Rumputnya lebih tinggi, itu surga. Di sana ada dipan-dipan. Ketika Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi hidup, rumah Rasulullah kecil, rumah Nabi 4x3. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kamar depan ruang tamu. Itu di sana sahabat duduk kumpul-kumpul salat menghadap ke kamar Rasulullah. Yang sekarang jadi Madinah Al-Munawwarah, Qubadul Hudrah. Yang sekarang jadi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Itu tawadhu'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dikatakan Nabi Muhammad memperhatikan kita umatnya. Diperhatikan Nabi. Waktu Nabi berhadapan dengan Allah bila sitra wala hijab, Nabi mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Begitu itu Nabi, seorang Rasul, khataman Nabi dikatakan, Nabi penutup. Nabi Muhammad SAW mempunyai anak Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang sangat disayang Nabi, yang betul-betul utama di hati Rasulullah, sampai Allah cemburu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi anna Fatimah ini, karena anak putri Nabi yang bernama Fatimah. As-Sayyidatu Nisa'il Alamin. Fatimah Az-Zahra ini penghulunya semua perempuan seluruh alam, ngalahin Khadijah ibunya sendiri, ngalahin Siti Maryam, ngalahin Siti Hawa. Itu saking dikatakan daripada fadilatu zat min Rasul, daripada karena anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Rasulullah.
Ini seorang abdun saleh. Kita saleh. Seorang perempuan ini salihatun. Kenapa? Karena abidah. Karena ia beribadah kepada Allah. Jadi sesuatu yang ketika seorang mengerjakan zikru jawarih, salat itu, dia mengerti bahwa Allah di hadapannya, ia sembah. Dia mengetahui bagaimana itu caranya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu dengan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahus Samad, yang dikatakan di surah Al-Ikhlas. Kita ini kalau salat harus ikhlas, ya. Apa? Alladzi lam yalid walam yulad, enggak beranak dan diperanakkan Allah. Bagaimana kita menghadap kepada Allah supaya khusyuk? Belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaquhu bashar. Nabi manusia. Jadi kita ini kadang mengelak dari takdir kita sebagai makhluk dan jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan Zainul Makhluk, Zainul Makhlukat Rasulullah. Luar biasa. Istighfar yang akan membuka di antara fadilah-fadilah amaliyah yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala karena kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Insanul Kamil Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, sahib Maulid Simtu Durar. Ini Habib Ali ini saking cintanya sama kakeknya Nabi Muhammad, leluhurnya Nabi Muhammad, kan zuriyah Rasul. Habib ini zuriyah Nabi Muhammad. Saking cintanya, ketika di zaman beliau radhiyallahu anhu hidup, ada seorang Syekh alim, Syekh Yusuf ibn Ismail An-Nabhani. An-Nabhani ini Al-Kathiri. Dia satu marga Arab dari kabilah Al-Kathiri yang disebut An-Nabhani. Beliau sangat kagum kepada Habib Ali karena begitu ngerti datuknya Rasulullah. Ini Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini alim. Alim itu pinter luar biasa tentang ilmu agama. Dia dalam satu bait syair di kitab Saraful Mu'abbad li Hubbi Ali Muhammad atau Saraful Mu'abbad li Ali Muhammad, dia mengatakan dalam satu bait syair di tengah itu kitab di halaman kosong, ia katakan faza kalbun bi hubbi ashabi kahfin fa kaifa ana bi hubbi Ali Muhammadin. Begitu Syekh Yusuf ini terkagum-kagum kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, ia mengatakan faza kalbun, Allah masukkan surga seekor anjing, seekor binatang, anjing. Bihubbi ashabi kahfin, karena kecintaannya kepada ashabul kahfi. Dikatakan di surah Al-Kahfi, zira'aihim bil wasid. Itu di mulut gua anjing ashabul kahfi ini menunggu majikannya itu 2-3 bersama anjingnya yang terkubur di gua itu selama 309 tahun. Allah bisa buat seperti itu. Fa kaifa ana, kata Syekh Yusuf. Itu binatang Allah masukkan surga karena kecintaannya kepada ashabul kahfi. Dan Syekh Yusuf terus mengatakan, bagaimana dengan aku? Bihubbi Ali Muhammadin, dengan kecintaanku kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-maksud yang dimaksud di sana Sahibul Maulid, Al-Insanul Kamil Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Itu Habib Ali kalau bikin acara maulid, ya, di setiap maulid yang dia karang dibuat maulidnya begitu di rumah Habib Ali di Sewon atau di Gasam. Habib lupa. Kalau nggak Sewon di Gasam, di Kausam nama kota di Yaman di Hadramut. Itu kalau Habib Ali bikin maulid, ada satu pemakaman di sana namanya Zanbal. Suatu saat ada orang mau ziarah ke Zanbal ini. Begitu datang ke Zanbal, dipanggil sama tukang jaga kubur. Sini, ente mau ziarah ke sini. Ini makam sepi. Bertepatan dengan Habib Ali membuat maulid. Jadi semua ruh pada hadir di acara maulid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Kenapa Al-Habib Ali mengatakan aku sudah memegang pimpinannya?
Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hati kita yang bersih dengan istighfar terutama yang akan dilihatnya Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah. Mukhlisina lahuddin dikatakan. Kita bisa ikhlas, agama tinggal di hati kita. Dua nama yang luar biasa, Allah wa ismu Muhammad. Nama Allah dan nama Nabi Muhammad ini ada di hati kita. Kalau kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dikatakan dibelah dada Rasul ketika mau Isra Mi'raj. Itu dua orang melihat di Mekah. Nabi dibelah dadanya. Terus ditambahkan kebaikan sama Allah. Ditambahkan kebaikan sama Allah supaya ketika Nabi Mi'raj berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi bisa istighfar, menambahkan kebaikan untuk kita. Sudah kita enggak melakukan salah, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa fadilah sunnah Nabi yang dikerjakan Nabi, akhlak Nabi, muamalah Nabi, terutama lisan Nabi, ucapan Nabi. Karena hadis Rasulullah itu yang dikatakan sunnah Nabi. Sunnah Rasulullah, Al-Imam Bukhari mengatakan hadis Nabi, ucapan Nabi. Berarti kita ini benar-benar menjaga dua perkara. Pertama, menjaga lidah atau lisan dan hati. Betul-betul dijaga. Keselamatan surga. Tapi kehancuran ketika kita pelan-pelan tuh digerogotin, gak langsung. Kita ini kalau jadi orang gak bener lama, tapi kalau jadi orang yang dilihat Allah secepat-cepatnya. Karena itu yang dikatakan fadilah. Banyak jalan untuk kita mendapatkan kebaikan, terutama ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa diantaranya? Beristighfar kepada Allah. Terus dan banyak beribadah. Beribadah termasuk beramal, amal soleh. Senyum udah. Senyum ini akhlak Nabi. Rasulullah mau rasa senyum. Terus menjaga nahi mungkar, menjaga diri dari melihat apa-apa yang haram, mencegah, melawan, sampai nanti suatu saat kita kebiasaan meninggalkan apa yang haram, kita membunuh nafsu, perang melawan hawa nafsu. Jihadul kabir dikatakan. Ini jihad yang besar di saat kita menghadapi nafsu kita sendiri. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, Sahib Hikam mengatakan, "Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai." Kalau kita mengenali al-haq Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lihat sampai ini seorang ini melihat yang dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu, Sahib Hikam, yang dia lihat ini semuanya Allah. Karena apa? Orang yang benar-benar mukhlis, yang ikhlas dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa, meminta kepada Allah, jangan minta ke manusia. Meminta kepada Allah. Meminta ke orang tua boleh. Meminta ke orang tua. Selain dari ibadahnya jangan. Ya, meminta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Kita meminta kepada orang tua, mengharap ridha orang tua, Allah qabul hajat. Allah ijabah apa maunya. Ya. Tapi kalau kepada yang lain, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Jadi kita ini melihat diri kita seperti melihat orang
Kita melihat orang lain sama seperti kita, bentuknya sama, telinga punya telinga, mata punya mata, mulut punya mulut, badan punya badan, mati sama-sama akan mati. Tapi kalau orang tua, Allah lain. Karena kita berasal, ya, kita mahram. Kita sama orang tua nggak batal wudu. Itu orang tua kita, ayah dan ibu, saudara ayah dan saudara ibu, kakek dari ibu, dari ayah, terus saudaranya sampai Nabi Allah Adam alaihi salam. Tapi di saat melihat Allah, untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Andai kata kita mendapatkan keridhaan orang tua, kita beristighfar untuk orang tua, untuk kita. Jadi kita yang punya salah, apalagi orang tua kita. Nah, kok bisa begitu, Beb? Karena kecintaan kita kepada orang tua. Jadi kita beristighfar untuk orang tua ini suatu amal yang berat, gak gampang, susah untuk kita beristighfar untuk orang tua. Tapi harus bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, yang maha kaya akan segala sesuatunya. Dan Allah mengatakan inama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan, gak ada penghalang buat Allah, kun fayakun, jadi maka jadilah. Terus di akhir ayat itu surah Yasin, inama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi mala wa ilaihi turja'un. Semua berpulang kepada Allah. Jadi jangan pernah melihat orang banyak dosanya, jangan. Nanti ketempelan, mencolok itu dosa nanti. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sangka baik sama orang, husnuzaniyah. Hidupkan prasangka baik, karena ini yang diingin Nabi Muhammad, Nabi kita, Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat surga, ya, jauh dari neraka. Karena selama dunia amar ma'ruf nahi munkar. Lah kalau kepengen melihat neraka, kepengen melihat jahanam, na'udzubillah, khalidina fiha, kekal di dalam surga. Sebaliknya, orang yang masuk ke neraka jahanam kekal di dalam neraka. Sama, cuman nggak enak. Kalau dalam surga nikmat, Firdausil A'la. Kita melihat Nabi Muhammad SAW itu di surga. Kita melihat Rasulullah di surga. Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi Sahib Maulid tadi mengatakan, aku nggak mau ke surga. Aku mau ke surga karena ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang ulama-ulama besar, ulama-ulama ilah yang kita sangat mencintainya untuk mendapatkan keberkahan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang yang rugi, ya ke neraka nanti. Karena hitung-hitungan jumlah di mizan nggak menyelamatkan. Tapi orang yang beruntung, alhamdulillah, dan selalu meminta kepada Allah untuk menjadikan orang yang ihsan hatinya, yang baik. Dengan istighfar ini akan menghancurkan dosa pertama. Karena istighfar untuk menghapus dosa, untuk meminta kepada Allah diampunkan dosa, hilang terus dosa. Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Allah ini mengharamkan dirinya berbuat zalim. Itu Allah. Yang ketiga, di zaman Rasulullah hidup, ada sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat yang utama. Maka dikatakan sahabatul Rasul ka'anan najm. Sahabat Nabi seperti bintang di langit, saking tinggi derajatnya. Sayyidina Umar bin Khattab yang dikatakan Al-Faruq. Sayyidina Utsman ibn Affan yang disayang Nabi, menikah dengan putri Rasul, meninggal. Dinikahkan sekali lagi dengan putri Rasul, meninggal lagi. Nabi mengatakan, andai kata aku punya satu anak perempuan lagi, akan aku nikahkan dengan Utsman. Tapi ketika itu Nabi sudah ada anak perempuan lagi. Terus Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat yang disebut khalifah. Yang apa? Ia membawa kemenangan. Rusyud ar-Rasyidin, itu kemenangan. Berarti kita nggak boleh gagal, kita nggak boleh rugi dalam hidup, harus berhasil.
Karena Rasulullah, sahabat, tabi'in, salafun salihin, termasuk Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, Syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani tadi, yang apa menginginkan kita ini menjadi perempuan yang salihah. Terus dia nanti di surga. Di surga ini ada 7 surga. Ada 7 surga. Itu perempuan-perempuan itu bebas dia masuk mana surga yang dekat lagi, 7 pintu terserah. Kenapa? Karena Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Firdausul A'la, surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan. Kita harus meminta kepada Allah setinggi-tingginya. Minta rezeki yang banyak, jangan sedikit-sedikit. Ya, minta ke surga, ke Firdaus, untuk kita melihat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min qaum mu'minin. Ya Allah, jadikan kami orang yang beriman kepadamu ya Rabb. Ya Allah, jadikan aku orang yang beruntung. Jadikan kita orang yang beruntung. Minta kepada Allah. Dan serugi-ruginya orang yang timbangan amal itu nanti di akhirat, karena jarak istighfar, ternyata dosanya nanti berat daripada amal baiknya. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.